Oke, hai pemirsa, jumpa kembali ya seperti biasa di channel YouTube saya, pemirsa ya. Oke, buat pemirsa semuanya, bila ada yang belum tahu dan belum pernah melihat ya channel YouTube ini, mohon support dan dukungannya dengan cara diklik share, comment, like, dan subscribe-nya pemirsa ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita akan lanjut ya di cerita misteri pemirsa ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah hikmah lah ya, barokah begitu buat pemirsa semuanya dimanapun berada. Jadikan pengalaman ini pengalaman paling berharga ya, terutama buat diri saya. Selama kita bisa membantu ya, semaksimal mungkin, sebisa mungkin ya. Kita cuma bisa membantu dengan tenaga kita, begitu aja. Apa yang kita punya, kalau materi saya nggak punya ya, terus terang aja apa adanya. Jadi cuma tenaga ini ya yang kita punya. Lebih baik saling amanah, begitu aja, saling percaya. Oke, saya di sini bukan untuk menyampaikan sesuatu hal yang kurang baik ya. Ini ada cerita horor lah, ada cerita horor, tapi memang kejadiannya di siang hari. Kebetulan itu terjadi, lupa lagi pemirsa, yang jelas itu jam berapa ya. Pokoknya selama saya mencari materi atau mencari uang selama halal, akan saya jalankan. Yang penting halal, begitu aja. Walaupun capek, lelah, keringat bercucuran dengan upahnya yang walaupun dibilang orang nominalnya cuma segitu, tapi buat saya itu sangat paling berharga buat diri saya. Makanya saya untuk mencari pundi-pundi uang walaupun 1.000, 2.000, 500 rupiah ya, sebesar apapun itu, 50 rupiah, 50.000 rupiah, saya syukuri ya dengan rasa nikmat mengucapkan alhamdulillah, inilah rezeki yang Allah berikan buat hamba dan buat anak-anak hamba, begitu aja. Waktu itu kejadiannya di sebuah desa lah ya. Saya diberikan tugas ya, diberikan pekerjaan ya, walaupun itu buat saya ya ibaratnya jadikanlah ladang pahala buat kita ya, biar nanti pemegang daripada kepercayaan ya yang udah Allah amanahkan kepada seseorang untuk saling membantu, saling berbagi, saling amanah, tempat itu barokah, tempat tersebut barokah ya, bisa membantu antar sesama, bisa memberikan sebuah peluang dalam kehidupan untuk menyambung kebutuhan hidup sehari-hari, terutama buat sanak family, gitu aja. Oke, kita lanjut pemirsa ya. Saya diberikan sebuah tugas ya atau pekerjaan lah oleh bapak begitu ya. Saya harus membersihkan sebuah pabrik pemirsa ya. Dulunya pabrik, cuma sudah bertahun-tahun itu udah kosong ya. Bukan karena apa-apa, karena terlalu banyak tempat, bukan terlalu banyak, udah banyak ya tempat ya yang betul-betul apa pemirsa ya, yang ya karena produksinya di bidang nggak akan saya utarakan pemirsa, yang jelas ini sebagai pengusaha, begitu aja ya, pengusaha. Dan saya diberikan, karena saya cari kerja intinya ya, karena untuk menyambung hidup lah, daripada kita mengerjakan hal-hal yang tidak baik, kemudian mengambil hak orang lain, kemudian kita merugikan orang lain. Saya nggak mau pemirsa ya, lebih baik saya mencari
rezeki yang halal walaupun sedikit tapi barokah, begitu aja pemirsa ya. Saya waktu itu membersihkan sebuah pabrik ya dan gudang pemirsa ya. Itu letaknya di pinggir jalan ya, di sebuah area yang memang lokasinya ya baguslah untuk usaha, begitu aja ya. Saya membersihkan pabrik tersebut dengan kondisi ya lumayan, karena bertahun-tahun udah kosong begitu ya, nggak aktif, karena mau dibuka kembali ya, peluang usaha yang baru berkembang lagi dan maju lagi ya. Setidaknya saya bisa dipercaya untuk membersihkan tempat tersebut, begitu aja. Saya bersihkan ya keadaan pabrik tersebut dengan kondisi yang memang dalam keadaan kotor ya, banyak sampah, banyak debu ya, kemudian ya udah bertahun-tahun kosong ya, mungkin bukan mungkin ya, dan memang itu ya ada sesuatu hal yang kita ibaratnya dunia nyata ya, kemudian yang astralnya itu ada, cuma tidak semua orang bisa merasakan hal yang sama. Ini bukan halusinasi, ini bukan sebuah karangan ya, karena kalau orang yang takutan atau orang yang siunan gitunya, gak akan mungkin mau masuk ke sebuah pabrik yang udah bertahun-tahun kosong. Mungkin akan keengnya sieun lah, pasti akan tidak berkenan untuk mengerjakan tugas tersebut, begitu aja. Karena saya melihat anak-anak butuh makan, begitulah, butuh makan pemirsa ya, daripada anak saya kelaparan ya, intinya mah itulah. Saya berbulat mau mencari uang, walaupun seberapapun uangnya akan saya terima dengan tulus, begitu aja. Karena saya pun mengerjakan tugas tersebut dengan tulus hati, dengan amanah ya, dengan ibadah, begitu aja. Saya menyapu sebuah gudang ya, sebuah pabrik dulunya, karena udah nggak aktif ya. Sampah banyak, tempatnya debu ya, saya bersihkan dari ujung depan sampai ujung belakang. Kemudian kamar mandi ya, saya gosok sampai bersih, sampai kinclongnya. Terus kemudian bagian ruang sholat saya bersihkan semuanya, kacanya saya lap, saya sapu semuanya. Itu debunya kan tebal pemirsa ya. Saya bawa anak satu yang bungsu tuh ya, itu anak saya waktu itu usianya 3 tahun ya, karena anak bontot lah, jadi kalau ibunya kemana-mana pasti membuntuti gitulah. Jadi anak saya musuh kan belum sekolah, usia 3 tahun ya, masih suci, masih bersih ya, masih bisa melihat sesuatu, walaupun ya bisa dibilang itulah yang kelihatan begitu ya. Cuma saya bisa merasakannya ya, merinding di sini mendengar sesuatu yang memang hal yang aneh ya. Ini binatang atau cicak atau kadal atau tokek ya. Tokek bukan, kadal bukan, apalagi cicak. Jadi suaranya yang terdengar di antara tumpukan barang ya, karena saya udah membersihkan bagian depan sana ya sampai bersih pemirsa. Mejanya semuanya saya lap, kemudian barang-barangnya saya lap, karena itu meja tempat untuk menghamparkan sebuah kain pemirsa ya. Mejanya saya lap, debunya tebal kan, mejanya saya lap, saya bersihkan dengan sunlight, bersih total. Kursinya semuanya saya lap, bersih total. Debunya saya bersihkan semuanya, sampah-sampahnya saya kumpulkan di depan, saya bakar di situ ya, bersih total. Kemudian bagian sana nih, yang serem bagian sana pemirsa ya,
karena itu gudang yang memang udah lama bertahun-tahun ya. Nah di bagian gudang memang terbuka cuma paling pojok itu ya posisi gudang tersebut. Saya menyapu, memang ada agak merinding ke situ ya, ngarandak dikit, cuma saya agak berat ya melangkah ke area yang sebelah situnya tuh. Saya jalan sedikit-sedikit nih, benar-benar nggak ada apa-apa kata saya teh. Saya pas nyapu pakai sapu lidi, terdengar kayak suara ini pemirsa, kayak lidah tapi dimainkan. Nah gitu suaranya teh kayak apa ya, tapi bukan sosok binatang ya, jadi kayak apa ya saya juga nggak jelas pemirsa. Yang jelas itu suara aneh, suara hewan bukan, suara katak bukan, suara cicak apalagi, suara naon dek ya. Pokoknya itu hal yang bisa dibilang nyata ya, terdengar oleh telinga sendiri. Saya mah yang penting gini, jangan ganggu saya di sini untuk membersihkan sebuah pabrik ya, sebuah gudang lah saya bersihkan. Walaupun saya mendengar itu sosok ya, sangat terdengar oleh telinga saya, agak berat memang. Saya sapulah sambil saya baca-baca sebisa mungkin pemirsa. Kenapa? Makhluk astral itu tidak terlihat. Kalau memang kebetulan tidak terlihat, kalau memang kebetulan terdengar, akan terdengar begitu aja. Kemudian yang melihat sosok yang wanita pakai kain putih pemirsa ya, ngewig-wig lah ke bawah begitu, dengan tangannya yang seperti ini, kemudian membungkuk kepalanya ke bawah begini ya, rambutnya ngejuntai ke bawah sampai lantai. Yang melihat anak saya yang paling bungsu ya, di ruangan sebelah sana yang dekat kamar mandi, itu sosok hantu lari ya, melayang kumade, lari melayang karena anak polos ya, masih kecil 3 tahun lah, cuma memang lari kenapa kata manusia itu melayang pemirsa ya, melayang, rambutnya yang menjutai ke bawah begini, melayang. Yang lihat anak saya, setelah melayang mungkin loncat ke bagian gudang yang belakang. Nah di situ suaranya terdengar oleh saya. Jadi suara nata lah kumanya, ciri khasnya seperti itu ya. Kadang ada yang ketawa, tapi kadang ada yang menunjukkan kekhasan daripada sosok ini lain suaranya daripada Mr. K, tapi sosoknya sayang sama ini pemirsa ya. Rambutnya panjang menyutai, bajunya putih ya, ke bawah terbang lagi pemirsa, komplit pokoknya malah. Cuma saya di situ yang saya pikirkan, saya hanya takut oleh Allah, bukan takut oleh sosok yang jin seperti apapun atau hantu atau apapun lah. Yang jelas saya di sini mau mencari uang buat anak saya, buat makan, begitu aja lah. Saya tidak akan menyebutkan nominalnya, yang penting uangnya cukup, walaupun ya sangat berharga buat saya ya, nominalnya cukup untuk beli sayuran lah, lauk pauk buat anak saya ya. Terima kasih banyak buat Bapak yang sudah membantu saya dalam keadaan saya sulit seperti ini. Saya ikhlas untuk mengerjakannya walaupun ya capek, tapi itu menjadi hikmah buat saya. Daripada kita harus mengambil hak orang lain ya, mau berapapun sebesarnya uangnya, mau berjuta-juta, mau beratus-ratus ribu, itu hak orang lain. Bahkan harus pakai nama orang, itu dosa. Yang nanggung siapa? Yang gak salah. Mau tahu berapakah saya upahnya selama saya membersihkan sebuah gudang pabrik? 50. Iya, anak saya tuh bilang 50.000. Tapi saya syukuri pemirsa ya, daripada saya harus merampas hak orang lain, lebih baik saya kasih kerja keras saya ini, walaupun 50.000 rupiah dan keringat yang bercucuran, tapi itu tempat semuanya saya bersihkan total, tidak ada sekotoran debu, debu tidak, pokoknya sampai kinclong lah saya bersihkan semuanya ya, dilap semuanya, kamar mandinya bersih semuanya saya sikat pemirsa ya.
saya lapin, saya semua beresin tuntas lah. Saya minta kepada Yang Maha Kuasa, ya Allah, berikanlah ini tempat sebuah hidayah barokah ya, agar pemilik daripada perusahaan ini lebih maju, lebih dapat membantu antar sesama, dan usahanya lebih berkembang, begitu aja. Karena Bapak ini sudah membantu saya, walaupun saya ya upahnya kata anak saya kan nominalnya 50.000, tapi saya syukuri ya. Saya syukuri karena apa? Ini jerih payah saya dengan keringat saya yang bercucuran dari pagi sampai sore. Itu pemis saya bersihkan semuanya. Sampahnya saya sapu. Itu gudang udah bertahun-tahun kosong ya. Kalau orang lain mungkin nggak mau, kenapa? Namanya juga udah bertahun-tahun kosong, pasti ada makhluk di situ ya yang hadir lah. Buktinya anak saya bisa melihat ya, dengan mata telanjang sendiri, dengan matanya langsung sosok wanita, rambutnya panjang menunduk begini sambil terbang begitu, kayak apa misalnya. Cuma ya saya mendengar suara yang begitulah, nggak jauh beda pokoknya, mah suaranya kayak gitulah, tapi nandanya cepat ya. Nah gitulah pokoknya mah, kayak bukan suara manusia, nggak tahu apalah pokoknya mah. Yang jelas di situ memang terlihat sosok ya, tapi mudah-mudahan sosok ini bisa pergi lah, jangan sampai mengganggu lagi, intinya ya begitu aja, jangan sampai mengganggu hamba-hamba Allah yang lainnya akan menempati tempat tersebut, begitu aja ya. Oke pemirsa, itulah ya hikmah yang harus kita petik dalam hidup. Sebesar apapun upah yang kita dapatkan ya, nominalnya syukurilah. Yang penting kita jangan sampai merampas hak orang lain ya. Berapapun itu nominalnya, syukuri ya. Jadi kita makan juga enak, nikmat, ini keringat hasilnya ada, ini hasilnya buat anak-anak ada ya. Jangan sampai kita berani untuk menghak orang lain, apalagi harus berjuta-juta ya yang menanggung orang. Ya Allah, lebih baik seperti itu ya. Carilah rezeki yang halal, yang barokah ya. Walaupun 50.000 kita keringat dari pagi sampai sore membersihkan sebuah pabrik yang udah kosong bertahun-tahun, cobalah jadikan sebuah pelajaran ya. Bukan saya ingin dipuji, petik hikmah dari sini. Oke, sekian dulu dan terima kasih.